Mari kita sama-sama sebelum melanjutkan ke taklim, kita membacakan surat Al-Fatihah yang mana dihadiahkan satu kepada saudara selamat, termasuk mujahid. Selamat itu seorang entrepreneur yang tangguh itu, dimana-mana jual buku, usaha kusuk. Kalau saya sih nggak kuat itu, benar gitu. Walaupun pernah jadi salesman, tapi kalau selamat bener gembelmen dan nanti bawa buku sendiri, gula sendiri, masuk ke prosesi itu aja susah kan, dia mainannya ke hotel-hotel tuh. Saya lihat itu selamat di mana kita ada acara itu selamat ikut artinya yang islami gitu ya. Nggak ada saudara. Makanya kadang-kadang saya mau beli buku, orang saya sudah dapat buku gratisan, jadi saya nggak pernah beli buku di selamat, cuma sekali aja itu. Kedua, ada saudara kita itu saudara Profesor Dr. Sayuti Hamzah, Profesor Iki, dan mungkin ada saudara-saudara dari teman-teman kita yang seperti orang-orang menanyakan, "Pak, saya ini begini begitu, percaya nggak sama Quran?" Saya sudah baca kan doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Itu setiap hari bacanya ketika Rasulullah SAW. Permasalahannya niatnya itu kan mantap udah kalimat Rasulullah SAW. Orang dipakai sama Nabi Musa ampuh sekali menghadapi Fir'aun. Kenapa ente baca Rasulullah menghadapi lurah masih gemeter? Kan masalahnya kurang yakin saja. Mengapa mesti ke dokter spesialis kalau pakai naspro masih bisa? Ada orang berobat dengan naspro obat zaman dulu itu naspro ya. Aksid aja kan sama biar dari naspro terus menjadi bodrek sekarang antalgin, lokaldin, pentogin, jedodin, taborin, ini semua kan begitu. Kalau sebenarnya kan begitu kira-kira. Turunannya kan dari aku buat paten terus sederik gitu kan. Iya, ini saya hanya meluruskan ya, kemarin tadi itu nggak masih kemudian pasti satu cerita lagi gitu kan. Sebenarnya saya tinggal sebentar khatam udah selesai udah bubar. Jadi saya mau menceritakan apa yang terjadi di WA ya kan kemarin ribut yang namanya Atian ya ribut gitu kan. Anas ya kan bawa saya katakan Atian bukan orang NU. Sejarahnya bukan orang NU. Banyak sih kadang-kadang Habib Rizik kan bukan orang NU loh, kan orang NU. Begonya NU-nya ada di dobrek. Ada orang NU-nya meninggalkan Habib Rizik. Bukan itu. Habib Rizik galak ngaji sama Habib ketemu Habib. Bangsa orang nggak usah pakai bahasa begitu ngalor itu paling juga gitu bolak-balik terakhir itu kan betul hormat gimana afronji apa gitu pasti bangun gitu kan hari ini gimana afronji apa lagi yang nggak tahu lah baru gitu. Tapi yang penting begini, lihat saya katakan di sini dia dulu termasuk jadi mahasiswanya kalau saya tinggal di satu asrama, mahasiswa yang rotokan. Dia pemain bola di pelajarnya itu di PPI Persatuan Pelajar Indonesia di Kairo. Ibunya itu orang Mesir, bapaknya itu orang Bandung. Ya saya juga ketika masuk ke LSM ya termasuk berubah gitu kan. Saya waktu mendukung kelompoknya Haji itu saya halal darahnya sama kelompok LGBT itu saya dihalalkan itu sama Atian. Cuma dia nggak ngerti aja dia saya itu udah nggak ngerti Atian itu bodo amat.
Dia muncul setelah di atasnya yang di Bandung itu sudah pada nggak ada, baru dia berani. Waktu baru datang dia nggak bisa bergerak apa-apa, itu yang namanya dia nanti bacaan. Di Unisba ditolak, di ITB ditolak, semua nolak semua. Kalau diceritakan mesti dia nggak ngaku, nggak apa. Saya sudah mengerti, dia bergaulnya dengan kelompok-kelompok di Garut. Kalau sendiri Garut, Manonjaya, daerah-daerah situ kan bekas-bekas DI. Di DI sendiri kan ada keras, walaupun keluarga saya itu termasuk ada yang DI. Pak Yusuf Hasim juga termasuk DI. Nah, ketika anak-anak jadi anggota DPR, Soeharto dengar, terus akhirnya nggak bisa lanjut itu Pak. Banyak, tapi ada yang kasar, ada yang tidak, karena asalnya itu dari kelompok-kelompok NU. Menjawab tentang masalah apa yang dengan di Anas, ternyata kan NU gerah gitu kan dengan Anas di bawah-bawah. Karena sifatnya NU, saya memang struktural, saya yang ngikutin. Saya itu menjabat terakhir itu waktu Gus Dur jadi ketua NU, saya itu bagian kalau sekarangnya laksana takmir masajid, LTM itu apa gitu kan, bagian kesejahteraan. Tahu sendiri lah kalau kesejahteraan bagian itu bagian gelar sajadah lah, sama nyapu masjid. Itu udah gak diangkat-angkat sama Gus Dur. Ada surat pengangkatan yang penting mau kerja. Waktu pertama jadi ketua NU Gus Dur kan kere, bener itu, kere minggat. Jadi status itu saja gitu. Nggak tahu struktur itu yang terakhir itu hanya suruh cari duit buat bangun kantor NU itu aja, sama ngurusin Muktamar NU di Lirboyo. Sifat orang NU itu tasamuh, toleransi, tawazun, mempunyai keseimbangan, seimbang. Rasa kiatun wala gobiatun biasa dipakai orang Syiah. Luar timur, ke barat. Kemarin ada tuan Syiah, udah aja gitu. Orang di sini saja sampai itu Syiah. Saya katakan lihom satun itu Syiah. Ujung-ujung lihom satun limanya berapa? Limanya siapa? Orang Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi bahasa Jawanya tadi itu. Kamu mengatakan Husain tambah satu lagi itu, hingga Darwo itu. Kalau sudah ngomong lihom satu ya sih. Kalau kita pelajari di Diwan Hamam banyak sekali aliran-alirannya tentang Syiah. Ruwet lagi. Ngapain mikir-mikir? Udah kita ngikutin. Kalau mau itu berat kan udah amaliannya Gus Dur aja. Kalau mau itu punya berat gitu ya amaliannya Gus Dur udah. Gus Dur nggak pernah kasar sama orang. Dikasarin ya diem aja. Sepanjang pemuda sampai bocor sana tuh ada tulisannya Gus Dur Dajjal. Kata saya tahu siapa yang nulis gitu. Dia tenang aja, di Dajjal tenang, di buta-buta tenang, di picek-picek tenang. Dia belum tahu aja. Kalimat dia belum tahu aja itu kan sama saja Allahumma qawmi innahum qawmulah ya tahu aja gitu kan. Atau belum tahu aja. Udah itu aja. Apakah pernah Gus Dur itu langsung mengatakan, oh serang kita dulu, serang lagi? Nggak pernah. Udah aja gitu kan, bisa sampai sekarang nggak ada yang masih ada. Ya silakan aja. Tinggal tunggu bagaimana nanti matinya ada yang betul apa yang enggak gitu. Tasamuh, tawazun,
takadil itu kan. Itu kalau cerita ini ya itu juga tentang kembali kemana masalah tentang Habib Rizik tentang satu rasul. Itu kan membahas tentang salam. Campur rasul, akhirnya dia campur rasul sampai begini gitu kan. Bicaranya di masyarakat Sunda, tersungginglah masyarakat Sunda. Apa itu agama Islam katanya? Agama Islam adalah budaya. Ya kalau kita hafal-hafalannya kan apa buat Islam? Al-Islam buat dinun. Fikihnya kan begitu. Buat Islam adalah sampai hafal tuh gitu. Adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Rasul Jibril. Itu kan diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk kita semua. Nah, masalah kita semua itu orang itu nggak tahu. Kita nggak ketemu yang orang Kristen karena masalah tua-tuaan. Kata Kristen kan duluan gue. Padahal kalau secara kronologinya membahas tentang teologi, Nabi Ibrahim yang Abu Anbiya saja bapaknya. Kita setelah Nabi Nuh, bapaknya Nabi Adam setelah Nabi Nuh, ada proses. Nabi Ibrahim kan ketika ada bulan, pada bintang, pada bulan bertanya, tanyakan semua, aku bukan ini Tuhan, bukan proses Nabi Ibrahim. Maka dia berikan agamanya Hanif. Yang terakhir adalah Islam. Dia Al-Hanif juga. Hanif apa sih? Percaya kepada Wama ana minal musyrikin, itu Al-Hanif, pagan. Kalau dibumbui itu. Dan kalau masuk lagi ke dalam teologinya, Kristen yang mengatakan ya Trinitas 31 itu adalah itu. Repot kita kalau sudah bahas masalah teologi, nggak ketemu urusan itu adalah hidayah Allah. Kita kalau kita yang ngapain Pak sampai muter-muter di batu gitu, Kakwa kan tidak di batu. Kata orang budaya kan, patung itu adalah merupakan suatu titik dalam meditasi. Tasbihnya sama betul-betul. Kayak Habib pun betul-betul. Dan kita nggak tahu gimana. Kalau kita namanya musabahat, kalau orang Kristen namanya apa lupa lagi. Kan pakai tasbih juga itu kan. Wah, Rosario, itu Rosi gitu, tahunya Rosi itu aja itu Mbak Rosi yang penyiar TV itu. Jadi pada 20 tahun yang lalu saya ceritakan lagi, pada jangan kaget-kaget, itu ceritanya tentang salam. Gus Dur itu menceritakan begini di dalam satu pengajian. Dia melihat waktu belajar di Kairo, melihat guru-gurunya. Tapi kiai-kiai semua itu guru-gurunya dia rasa dia itu pakai salam walaupun salam suruhul, orang Mesir begitu kan. Sadar sahut ini nyaut, padahal itu kiai gedean gitu kan. Artinya salam itu bisa diganti dengan sobahul. Baik, nggak pakai salam walaupun dia nyaut kok gitu kan. Pengertiannya salam bisa diganti dengan sobahul. Pak Supron Maklun mengartikannya bahwa salam di sholat juga bisa diganti dengan sobahul. Baik, kalau pagi kita sholat subuh,
bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sobat. Itu bukan itu loh maksudnya. Artinya persinggungan antara nilai religi dengan masalah lokal wisdom. Sobalkan itu budayanya orang Arab. Dia mengakui dulu budaya orang Arab itu pakai wasobah. Itu bahasanya sebelum masuk Islam itu pakainya wasobah, wahaka. Karena manunya kan bahasanya kan maju bahasa Arab ya, ketika itu pakai wasobah. Setelah maju diganti sobah proper. Bahasa kan berubah. Zaman belum YED aja ada kalimat coy, sekarang ada coy. Sayang tulisannya sayang gitu. Saya bingung kalau nggak suruh nulis itu baca. Ini soal jawabannya pakai bahasa Indonesia, udah puyeng aja gitu kan. Tulisannya dibalik. Jadi di situ ada nilai namanya lokalisme. Betul, lokalisme. Sobalkan bukannya lokalisme. Bersinggungan dengan tadi apa yang diajarkan oleh Islam, diganti dengan assalamualaikum. Masalahnya kan begini, kalau kita misalnya assalamualaikum, kita dianjurkan kalau orang kafir jangan assalamualaikum, dong assalamualaikum. Orang kafir yang ngerti. Orang kafir orang Arab, marah kan? Ini dengan paling enak kan subhanallah ya selesai kan? Celaka lo gitu kan? Enggak digunakan begitu kan? Ketika Islam Muslim ketemu Muslim, silakan lah. Assalamualaikum. Jadi tidak mesti gitu mesti harus pakai assalamualaikum. Nah sekarang kalau pidato orang Kristen pidato pakai assalamualaikum, apa kita jawab dengan wassalamualaikum? Kan tidak. Kita hanya bisa bertanya ya Allah, mudah-mudahan dia bisa masuk Islam. Kan bukan dijawab bersama lo, celaka lo gitu. Enggak. Apa kita suruh mendoakan mereka jelek? Ya kurang baik. Balik lagi dengan mencampur rasul. Nah itu kan. Jadi tidak ngerti. Yang namanya Islam Nusantara itu nggak ngerti. Islam Nusantara ialah Islam yang menghargai budaya lokal. Islam Nusantara. Arab, menurut terakhirnya kan ada Arab itu kan. Ya betul sih Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu Quran. Repot kalau bahasa Arab itu Quran. Orang-orang itu kayak jamaah haji ketika di Mekah, orang sana kan sembahyangnya pakai Quran kayak di sini sama. Oh ini musim orang aja kalau sholat Jumat disobotin semua gitu kan. Kalau ditinggal itu sama aja kan di sini orang gitu kan begitu sholat saya bubar orang. Wah, Quran di mana-mana raja. Nah itu. Jadi persinggungannya lah. Kita sebagai dikatakan ini yang kita juga nggak punya kata anunya, artinya ya sudahlah. NU ikut-ikutan, yang nggak usah kaget. Saya berusaha ketika itu untuk bagaimana ketemu dengan Yesus pada waktu penggerangan dengan Gustu. Kebetulannya kan keluar ke Yesus pernah tahu ya Supermakmun. Sekarang udah nggak muncul, dulu zamannya Supermakmun, Kosim Sehat, gitu. Ada rekaman-rekamannya itu. Sekarang di setel lagi tuh banyak. Akhirnya setelah itu baru selesai urusannya tentang assalamualaikum. Nur Kholis Masjid cerita membawa, kalau bisa salah sih ceritanya tuh sebetulnya udah lama itu Nur Kholis Masjid itu cerita tentang orientalis itu, cerita di Sunda Kelapa tentang Tuhan kecil dengan Tuhan besar. Rame lagi itu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Maksudnya kalau Tuhannya Allah itu Tuhan besar. Karena situ lafzul jalalah kan ilahun la ilaha
Ilahun yang pertama itu Tuhan kecil. Ilallah itu Allah itu adalah Tuhan besar. Ada isim nakiroh, ada isim makrifat. Ini nggak ngerti tentang bahasa Arab kan? Kalau musik tidak ada bahasa Arab, tahu kan isim makrifat, mana isim nakiroh. Buk dengan debuk. Buk itu biasa, tapi debuk pasti rujukannya Bible, ya kan? Debuk itu mesti rujukannya kalau apa yang namanya debuk itu mesti Bible. Dalam bahasa Inggris ya, ketika mengatakan Alkitab, mesti kita mengartikan Alkitab bersamawi. Agama Islam bukan agama budaya. Ada orang mengatakan bahwa agama adalah hasil ciptaannya manusia yang mengadakan prosesinya. Mengatakan bahwa itu adalah hasil kebanyakan ketentuan agama itu adalah kebanyakan ketentuan yang menyangkut tentang budaya. Kalau saya menjawabnya, Islam itu adalah agama yang berbudaya. Kemarin kan begitu ya, saya baca tentang pidatonya itu. Akhirnya campur racun diganti campur racun. Rame kan akhirnya. Padahal campur racun itu sama saja, campur racun itu sama saja dengan sopatul khair di kalangan Arab. Goedemorgen bahasa Belandanya gitu. Pute, orang Belanda, Jerman, pute, ada pute orang nggak bisa ini, nggak bisa klisi lah orang itu. Kalau Perancisnya bourgeois, bourgeois sama bourgeois gitu kan. Terus kalau kita mengatakan sugeng ninja terus bukan Islam, seperti itu kan begitu kan kalau begitu mulu. Itu tentang yang bicara tentang yang ada di Purwakarta. Terus terang saja kejadian di Purwakarta itu saya ingat kembali ketika Gus Dur mau dibunuh. Gus Dur pun tadi mau dibunuh di Purwakarta. Saya mati, saya nggak boleh. Udah, Gus Dur jawab itu belakang pulang. Ya FPI jangan. Purwakarta yang lakunya ketika kita telusuri bukan orang Purwakarta, orang Subang, orang mana? Ya udahlah kalau gitu, tapi itu adalah orang Cirebon, itu selesai. Apa itu? Yang diinginkan jangan sampai pertumpahan darah sesama umat Islam. Cukup kita kejadian Hasan Hussein di Karbala, cukup. Jangan terulang lagi namanya perang sipil. Perang apa itu coba? Nomor satunya bawa Quran. Sekarang bahas Quran itu termasuk makhluk Allah. Apa kalamullah? Itu yang memasang munculnya kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah tadi di situ tuh mulainya. Wah, Quran itu makhluk Allah. Berarti boleh dong dibunuh yang bawa Quran gitu. Kalau ditanya saya, ditanya Sunni sama Syiah, dua Syiah. Cuma kesininya baru politiknya Syiah dengan cara imamahnya itu yang menjadi milik Ansi. Ya kita sifatnya tahu, silakan mengumaskan Syiah ya Syiah. Saya Ahlus Sunnah ala NU. Saya ala NU itu berarti saya bernegara dengan Pancasila, beragama Islam. Selesai sudah. Kalau ribut lagi syariah, ya kok. Coba kalau syariah
balik lagi ke fikih. Repot. Rame. Yang satu pegang perempuan batal, yang satu enggak batal. Jadi Hanafi kan enggak batal pegang perempuan. Aku perlu tunjuk-tunjuk Maliki batal. Kan repot itu. Rame. Lama sedumun bisa. Yang satu mazhab Syafi'i, tapi murid dari mazhab Syafi'i. Saya kalau nggak nafsu, nggak pakai syahwat, berarti nggak batal. Tapi kalau pakai syahwat batal. Apapun, pegang gambar, nafsu batal. Syafi'inya kan nggak mengatakan, tapi muridnya Syafi'i karena syahwatnya batal, merusak wudu. Rame itu nantinya kalau syariat adalah sama dengan fikih. Jadi sudahlah kita kalau saja mengatakan syariat sudah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Selesai. Di sana Tuhan satu, saya Tuhan satu. Nantinya syariat sama dengan hak, hukum ini. Jadi ada dua kejadian yang kemarin menurut WA, ini tafsir WA kan. Saya disuruh Iqbal, suruh menjelaskan di pengajian. Mana Iqbalnya? Datang. Ya jadi gitulah kalau saya bilang. Ya, kita tahu hasilnya, jangan nggak usah ini. Untuk katanya, itu terakhir itu mau penutupannya malam-malam. Habib Rizik dulu bersama Ansor masuk ke Polres. Tahu apa iya pokoknya biarin aja lah bisa. Ya, mari kita menyelesaikan. Saya pengen hari ini selesai. Mungkin akan datang itu ganti buku dan saya hanya menyampaikan di sini ada beberapa catatan hadis yang mengatakan banyak sekali di sini di dalam ini, di situ nggak ada mungkin. Ini karena sudah dikoreksi, kitab itu sudah dikoreksi melalui penelitian karena banyak sekali hadis-hadis yang bosan. Seperti saya sarankan, ada di situ mengatakan yang doa-doa saja itu. Awal ma tus'alul mar'a yaumal qiyamati an so'aliyah wa an tu'aliyah. Orang perempuan pertama kali dikatakan pada hari kiamat itu tentang pertanggungjawaban daripada perempuan itu dari keluarganya. Hadis itu dhaif jiddan. An-nasi'atu haqqun 'alal mar'i. Allah Subhanahu. Siapa yang berhak terhadap seorang istri? Katanya suaminya. Ternyata hadisnya adalah dhaif jiddan. Ada hadis mengatakan di sini ayyu mamra'atin akhadhat min mali zawjiha. Ada seorang istri mengambil uang dari dompetnya tanpa izinnya. Ilakan alaihi susafina alfan. Dia itu berdosa besar seakan-akan seperti dosanya 70.000. Nah ini yang 70.000-nya. Kalau bigwiri izinnya sih memang tidak harus bigwiri izin. Ini yang jadi petaka juga kan masalah HP juga, suami istri masalah HP itu ramai itu. Saya sering jadi pengaduan itu tentang HP. Kalau itu menjadikan masalah ya sudahlah, jangan usaha HP-an. Yang satunya cemburu, yang suaminya cemburu. Padahal kadang-kadang si suami istrinya juga saking jenuhnya mainan game aja di tempat tidur dan suaminya apa itu main, chatting aja. Lagi mainnya di sini sudah beneran banget. Di sini cuek aja. Ribut akhirnya rame kan, nggak jadi perang tanding, yang ada ribut bareng. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kita pengennya enjoy kan, nggak duduk sama-sama capek, nggak ada cerita tuh. Suaminya juga bawel juga sih, ini lagi cemburu mulu gitu.
mah habis di mall ada begini, akhirnya kan nggak jadi tuh mau yang-yangan. Semalaman yang satu mata ke sono, akhirnya kan jam 3. Jadinya tuh jam 3 kan, sikil pura-pura nangkring, akhirnya ya, mari mah berangkat, ini tuh kan. Ya, saya sendiri ditanya begitu kan. Ini masalah orang saya sendiri juga sering begitu. Kenapa nanya aja itu? Masalah dompet lah, masalah ini. Tapi kalau masa dompet kadang-kadang tersinggung gitu laki-laki. Gitu. Yang baik itu ini kita juga melihat dompet perempuan itu jangan semena-mena sebagai suaminya, yang istri juga jangan semena-mena terus mengambil dompet itu jadi ramai. Sebenarnya kalau kita memahami mana hak dan kewajiban itu selesai. Saya terus terang aja, kalau pengen enak makan enak itu sendirian gitu. Mana restoran mana, sop sumsum, itu sekarang itu sop sumsum di mana tuh adanya. Sate Afrika itu kemana tuh? Kalau ngajak istri ngajakkan bubar itu. Yang ada nggak makan, nggak meragi ini. Apalagi sekarang saya ngurusin cucu. Wajar makan itu. Makan di sate blora aja nggak boleh biasa kalau sendiri biasa 10 tusuk bawa anak bawa susu ada berat. Ini rame aja ribut dan ini pengen ini yang ini pengen ini. Saya gitu kan. Jadi kalau pengen menikmati kuliner ya sendirian aja. Kalau itu kan ribut tuh. Mana makan? Sate blora, dulu ini gitu aja tinggal dibawain gitu aja. Yang repot kan kalau makan durian, itu udah rapi-rapi, kentut dia bau durian. Ya, jadi cerita tentang ini banyak sekali hadis. Yang penting kita sebagai suami istri itu tahu haknya dan mana kewajibannya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca akhirnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslihna bi jami' umurina waslih ahlana ay aqribana wa atba'ana wa dzurriyyatana ay auladana wa jami'ul muslimina fi jami'i umurihim walhamdulillahi rabbil alamin. Khatamal musannifu kitabahu bil hamdalah kama khatama ahlul jannah wa'alu biha nas'alullahu ayyamunna alaina biridwanil akbar wa ni'matis sabighah wa bidzalika tatimmu sa'adatu walhamdulillahi allati bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi nafus bil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati ma damatil ardu was samawati walhamdulillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala al-mu'allifu wa tamma hadzal kitab bi'aunil malikil jalil bi waqti duha nahar hadis sabi'il muslim. Di Kiai Nawawi mengatakan tulisan ini saya selesaikan pada waktu duha pada hari Ahad, yaitu tanggal 27 Syahrul Muharram di sanati alfi wa bi'ataini wa arba wa sab'a tisina tahun 1294 Hijri tentunya di sini. Ala yadil hakim Muhammad ibn Umar ibn Arabi ibn Ali Taballahu Ali amin. Mari kita sama-sama ucapkan Al-Fatihah kepada Syekh Nawawi. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa batila batilan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni
Allahumma firah lana futuhal arifin wal muhaqqiqin وذكرنا بك نسينا وعلمنا منك جهلنا اللهم اجعلنا اهلا بالعلم والحكمه انك قدير الحكيم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اجعلنا مسلمين ومسلمات ببلدنا خذ بأول جميع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Kemudian dilanjutkan dan sponsor itu katanya cerita tentang mulai yang penting ada bukunya aja lah. Sampai pengennya sekarang kali ini kan ada harokatnya ya. Jadi siapa yang baca nanti saya yang artikan. Usah banyak-banyak 3 sholawat atau 4 sholawat nanti kita tahu gayanya Arab. Sebetulnya ini kayaknya bukan Arab. Orang Arab bikin syair. Saya katakan ini adalah ceritanya sejarah Nabi Muhammad dan sholawat yang kepada Nabi Muhammad. Ada yang satunya isi, ada yang berbentuk syair, ada yang satunya berbentuk isi. Itu saja kalau diplak dengan maulid Nabi dan sebagainya. Sama sebetulnya baca tarik. Kalau sekarang itu kalau sampai itu cerita babat dan ini sama ini cerita babatnya kan ada babat waliullah itu cerita gitu kan. Saya ya kalau di Cirebon ada itu babat Cirebon, ada cerita tentang Samarkand, cerita tentang ya banyak sekali lah siapa itu yang ada di Pameradan itu seorang pendekar perempuan itu siapa itu kan yang namanya Nimas Gandasari si Haji siapa itu sejarahnya Islam yang ada di Cirebon. Nah ini sejarahnya Nabi Muhammad sampai sebelum menerima wahyu sampai dengan akhir meninggalnya. Nah ketika mahalul qiyam itu sebetulnya cerita Rasulullah ketika masuk ke Madinah. Itu saja. Mahalul qiyam ketika menghormat tamu dia pada berdiri. Kalau kita temukan di situ, kalau kita memasarkan apa visualisasi seakan-akan kita lebih menghadapi kedatangan Rasulullah. Kalau ada yang sampai membaca ini tuh sampai kejep-kejep itu apakah kayak orang keseru kalau dia tervisualisasi dengan apa yang terus saya mudah-mudahan di sini Indra mudah-mudahan jangan kesurupan dan atau bagian-bagian yang ngilangin itu gitu lah tuh itu bisa hilang gitu kan begitu hilang beneran nggak bangun lagi gimana itu penting saya karena itu tugas sama Gus Duril itu kita ngaji pakai buku kayak Gus Duril ngomongnya sampean yang saya bagian pidato sampean yang bagian kitabiah dia harus kitabiah di bawah gitu kan ya tentunya artinya kita yang berusaha ya penting kalau sudah ini dikatakan pondok pesantren jangan sepi dengan taklim. Makanya waktu diundang ke Kemayoran itu saya pengen ngaji gatel itu saya itu mau ditinggal sana sepi gitu loh. Yang mungkin ngajinya pindah ke sana ya nggak ngerti kan gitu kan. Nanti di Boyongan waktu di Kemayoran di Boyongan semua kan di sini ditinggal kira-kira ada orang ini di sini ngaji ya itu. Maksud saya berapapun orangnya ada yang ngaji gitu loh. Gus Indra itu gitu Gus Indra Omang dia itu pergi sana berangkat semua. Yang sulit itu mas, saya merasakan 20 tahun ngurus pondok kalau ini Buddha itu gitu loh. Kasihan ini, sudah mengumpulkan dari mana? Sudah waktu banyak. Sudah berapa nih anggotanya? Pengurus mana pengurusnya? Ada 1.500 sama sandalnya apa sama senakitnya.
Yang penting ada makin muda. Paling tidak itu kan saya ditanyakan apa sih dulu gitu di Jakarta maksudnya. Enggak, saya itu paling tidak ngajarin orang-orang lain kalau mati ada yang baca Fatihah itu aja gitu kan. Saya punya santri banyak tiap tahun ganti tiap tahun. Saya itu tidak punya target apa-apa. Mudah-mudahan yang menjadi santri saya di sana ketika orang tuanya dalam sakaratul maut mereka itu bisa membacakan Yasin di samping, udah itu aja. Ketika orang tuanya sakaratul apa pakai les piano, enggak kan? Apa pakai les matematika? Enggak gitu kan. Paling tidak kan diperlu Yasin ala mau takut kepada orang yang mau meninggal ataupun setelah dibacakan Yasin. Itu kalau kitanya pengen meninggalnya dibacakan. Yang ngumpulin sekarang kalau ada orang meninggal ya dikit-dikit Fatihah. Nah, betul Fatihah itu. Cuma adabnya disebutkan misalkan yang selamat, nah yang berkata yang selamat, binnya dicari gitu. Kalau nggak bisa ya bin Nabi Adam itu selesai gitu kan. Tapi kalau ini tidak ada itu kan. Oh itu lahir itu ada bapaknya masuk ke pojok dari bulutan copek apa batu apa kan? Ya itu ada bapaknya gitu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.